membuat KTP versi dinasti Turki. Dan di Indonesia, tepatnya pusatnya di Yogyakarta, ada kerajaan yang menjadi cabang dari Khilafah Turki Utsmani yang dia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid, utusan Khilafah Turki di tanah Jawa. Itu jejak khilafah di Nusantara. Dan Turki Utsmani yang kedua, mereka membuat Quran terjemahan bahasa Melayu, dan itu di covernya ada tulisan dicetak oleh Khilafah Turki Utsmani, Raja Umat Islam Dunia. Hari ini masih ada di Yogyakarta. Kalau tidak salah masih ada Qurannya. Itu jejak khilafah di Nusantara. Bahkan Turki Utsmani inilah yang berhasil menyeru kekuatan umat Islam dunia untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda. Bapak Ibu, banyak sekali prestasi Khilafah Turki. Salah satunya, Khilafah Turki mendapatkan surat resmi dari Presiden pertama Amerika Serikat. Siapa? George Washington. Pasca perang kemerdekaan melawan Inggris, pemerintah Amerika kelaparan. Amerika perang kekurangan logistik, banyak rakyat dan tentaranya kelaparan. Sultan Turki saat itu mengirimkan bantuan kepada Amerika. Bahkan uang pribadi Sultan dikeluarkan 10 juta pound sterling. Ratu Elizabeth tersinggung. Jangan gitu dong, kami juga punya uang, jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya diturunkan jadi 10.000 pound sterling. Takut menyinggung Raja Turki. Maka Amerika mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan dari Turki dan juga keuangan, sehingga Amerika bisa berdiri sampai hari ini. Apakah ini yang disebut khilafah ancaman dunia? Apakah ini yang disebut khilafah teroris? Kalianlah yang sesungguhnya teroris. Tidak ada perang melawan terorisme, enggak ada. Yang ada adalah perang menggunakan isu teroris. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah bukti jejak khilafah di Nusantara. Sebentar Bapak Ibu, suaranya tidak muncul. Biar suaranya muncul, saya munculkan kembali. Mohon maaf, ini tayangan materi kita belum selesai. Nanti materi kita berlanjut Bapak Ibu ya. Nyambung materi kita dengan materi Ba'da Maghrib dengan besok subuh insya Allah. Karena pembahasannya nanti sampai turunnya Nabi Isa AS, perang akhir zaman. Perang terakhir adalah turunnya Nabi Isa menghadapi bersama Imam Mahdi, dan 3 pasukan terbaik Ahlus Syam, Ashabul Ratisud dan Taifah Mansurah menghadapi pasukan Iblis dan Dajjal. Bertemunya di mana? Nanti di masjid yang berikutnya. Nanti kan bersama saya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini tayangan terakhir barangkali, atau masih lanjut sampai 1:30? Pasca konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara. Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andai kan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Abdul Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka, karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heartland of the world, ya, jantung dunia itu Palestina. Karena dia menghubungkan 3 benua, benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka, bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia. Dibuatlah strategi yang kemudian
Strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Sir Mera Rothschild ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Ontowiryo Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Dan inilah yang menjadi semangat, yang menjadi penggerak dan motivasi utama dari seorang yang bernama Erdogan. Beliau sadar betul bahwa yang beliau pimpin adalah negara yang dulu memerdekakan Islam dunia, yang dulu lahir di negaranya para pemimpin kelas dunia yang dididik oleh Allah. Maka inilah yang menjadi cita-cita pemimpin Turki hari ini, Erdogan. Maka tidak salah, setelah beliau menyatakan Hagia Sophia kami rubah menjadi masjid, maka berikutnya kami akan bebaskan Palestina, Al-Aqsa. Artinya apa? Presiden Erdogan membawa kita kepada perang besar dunia. Karena hanya dengan perang dunia saja Palestina akan bisa dibebaskan. Betulkah demikian? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Erdogan terkait dengan komitmennya, terkait dengan Hagia Sophia dan Al-Aqsa. Subhanallah. Itu tadi apa yang disampaikan oleh pemimpin dunia, pemimpin Turki kelas dunia. Ada gubernur kelas presiden, ada presiden kelas dunia, ada ketua RW kelas gubernur, ketua RW kelas gubernur di Indonesia. Namun ada juga presiden kelas ketua RW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Erdogan. Beliau pernah menyatakan komitmen dan selalu menunjukkan bagaimana cita-cita beliau untuk kembali memimpin dunia. Banyak yang bertanya tentang loyalitas saya. Maka saya katakan bahwa loyalitas saya adalah untuk negeri saya. Dan negeri saya adalah setiap jengkal permukaan bumi yang dikumandangkan azan di sana. Jadi beliau memimpin tidak bermaksud hanya memimpin Turki, tapi memimpin Islam dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu penjelasan dari Muhammad Qasim. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Seseorang yang diklaim mimpi berkali-kali bertemu dengan Rasulullah SAW sampai 300 kali, bahkan mimpi mendapatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini sangat kontroversial memang, tapi sempat ramai Muhammad Qasim ini karena setiap pernyataannya terjadi. Salah satu yang beliau katakan adalah kehancuran Turki dalam perang yang tidak lama lagi akan terjadi. Pernyataan Erdogan memang terlepas dari apa yang dikatakan Muhammad Qasim, pernyataan Erdogan ini akan memicu terjadinya perang dunia. Ada 2 perang dunia besar, dan ini akan diawali oleh Arab Spring jilid 2. Libanon kemarin, Beirut meledak, itu konspirasi Bapak Ibu. Bukan karena amonium nitrat yang meledak, tidak mungkin membentuk cendawan seperti itu ada rudal yang ditembakkan. Lupakah kita? 3 hari atau beberapa hari sebelum kejadian ledakan, 3 pesawat Amerika pulang pergi Beirut secara mencurigakan. Ya, lupakah kita? Israel di bawah pimpinan Netanyahu sekarang menghadapi gejolak politik. Rakyat Israel meminta Netanyahu turun. Korupsi besar sekali. Maka Netanyahu harus mengalihkan isunya. Maka isunya adalah memerangi Iran dan Libanon. Tidak lama lagi kita akan menghancurkan Libanon. Beberapa hari kemudian meledak Beirut. Dan lupakah kita? Libanon sedang dilanda krisis ekonomi, inflasi yang sangat dahsyat. Nilai mata uang Libanon anjlok 80%, minus 80%. Resesi ekonomi melanda Libanon. Maka Hasan Nasrullah, pemimpin Libanon dari Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbullah, berambisi untuk